Oke, video kali ini kita akan membahas tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel yang merupakan lanjutan dari video sebelumnya yang hanya membahas tentang pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, apa itu sistem pertidaksamaan linear dua variabel? Sistem ini dapat diartikan sebagai himpunan ya, atau kumpulan boleh. Himpunan dua atau lebih pertidaksamaan linear dua variabel. Pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi pada video sebelumnya kita hanya membahas tentang satu pertidaksamaan. Sekarang kita dihadapkan dengan dua bahkan lebih pertidaksamaan linear dua variabel. Contoh sebuah sistem yang memuat 2x plus y lebih dari 6 misalnya, x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0. Nah, ini disebut dengan sistem ya yang memuat 3 pertidaksamaan sekaligus. Nah, bagaimana dengan DHP-nya? Jika dikaitkan dengan DHP dari sistem, dalam hal ini dia haruslah memenuhi semua pertidaksamaan. Jadi pada daerah himpunan penyelesaian, jadi himpunan penyelesaiannya yaitu himpunan pasangan X maupun Y yang memenuhi semua pertidaksamaan. Jadi tidak hanya satu pertidaksamaan saja, tapi semua yang berada pada sistem pertidaksamaan tersebut. Nah, kalau secara geometris kita gambarkan DHP-nya, maka karena memuat beberapa pertidaksamaan, maka kita harus gambarkan semua. Ya, kita gambarkan semua daerah himpunan penyelesaian setiap pertidaksamaan dalam gambar satu gambar sekaligus. Jadi kita buatkan dia dalam satu gambar. Ya, semua pertidaksamaan digambarkan dalam satu gambar. Nah, saya perlu tekankan sedikit pada proses penggambaran DHP. Di akhir biasanya kita mengarsir mana yang merupakan DHP, mana yang bukan. Nah, sekarang untuk memudahkan kita melihat yang mana DHP begitu ya, maka kita sarankan arsir yang bukan DHP. Sehingga dalam hal ini daerah yang bersih tanpa arsiran gitu ya, itu adalah DHP begitu ya. Dan nanti tahu sendiri lah alasannya kenapa kita arsir yang bukan DHP. Ya, beda halnya dengan yang satu pertidaksamaan, kalian bebas mau arsir yang mana, yang penting diisikan label gitu ya. Nah, biar tidak terlalu lama, kita akan coba kerjakan contoh soal berikut. Nah, di sini saya sudah berikan atau sudah sediakan sebuah sistem yang kita akan coba gambar bersama. Bagaimana gambar DHP yang dihasilkan dari sistem ini. Oke. Sebelumnya saya namakan terlebih dahulu bahwa pertidaksamaan X plus 4Y kurang dari sama dengan 8 adalah pertidaksamaan yang pertama. Yang kedua, X lebih dari sama dengan 1 atau X kurang dari sama dengan 5 adalah pertidaksamaan yang kedua. Dan yang terakhir, Y lebih dari sama dengan 0 adalah pertidaksamaan yang ketiga. Oke, kita akan coba gambar satu persatu. Jadi yang pertama kita akan gambar adalah pertidaksamaan
pertidasamaan X plus 4Y kurang dari sama dengan 8. Dengan langkah yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya, maka langkah pertama yang harus kita kerjakan adalah menggambar garis batasnya terlebih dahulu. Jadi kita bisa nyatakan dulu ke dalam persamaan X plus 4Y sama dengan 8, kemudian kita akan gambarkan garis dari persamaan ini dengan memanfaatkan sebuah tabel, bisa ya, untuk meringkas penyelesaian. Oke. Nah, ganti X-nya dengan 0, Y-nya dengan 0, nah, itu diperbolehkan. Untuk X sama dengan 0, nilai Y yang kita peroleh adalah berapa? 0 ditambah, ini saya orek-orekkan di sini ya, 0 ditambah 4Y sama dengan 8, kan begitu ya. Kalau diganti X dengan 0 ya, berarti Y sama dengan 2. 8 bagi 4 ya. Berarti sini kita dapatkan Y sama dengan 2. Saya hapus kembali. Kemudian kalau kita mengganti Y-nya dengan 0, maka yang kita dapatkan adalah X ditambah dengan 4 kali 0 sama dengan 8. Berarti X sama dengan 8. Sini 8 ya. Saya hapus orek-oreknya. Nah, berarti titik yang kita dapatkan ada 2, 0,2 dengan 8,0. Oke. Karena di sini kita menggambarkan 3 buah persamaan, gambarnya kita berikan ruang sendiri ya. Sediakan ruang untuk gambar yang nanti kita akan gambarkan sekaligus ketiga-tiganya. Oke, saya buatkan koordinat kartesius dulu. Karena saya mau gambar satu persatu di sini, saya harus gambarkan koordinat kartesius terlebih dahulu. Oke, sini sudah saya gambarkan ada sumbu X dan sumbu Y. Oke, kita akan gambarkan dulu garis batas dari pertidasamaan yang pertama, di mana melalui titik 0,2 saya buatkan di sini 0,2, berarti titiknya ini 8,0, berarti titiknya adalah di sini. Tinggal kita hubungkan saja C tanda pertidasamaannya, bahwa di sini tanda pertidasamaan adalah kurang dari sama dengan ya. Ada sama dengannya, itu sebabnya kita membuat garis batas dengan garis hubung, bukan putus-putus. Nah, jadi garis batas yang pertama untuk persamaan X plus 4Y kurang dari sama dengan 8 adalah seperti ini. Nah, ini saya tandai, ini saya labeli ini dengan garis batas yang pertama. Nah, daerahnya yang mana? Itu kita lakukan dengan menguji titik di luar garis. Perhatikan garisnya. Nah, saya sarankan jika 0,0 berada di luar garis, maka kita gunakan 0,0. Walaupun kita bisa menggunakan titik lain di luar garis selain 0,0, banyak sekali. Nah, untuk mempermudah perhitungan kita gunakan 0,0. Apa yang kita dapatkan? Kalau kita uji 0,0 ke dalam pertidaksamaan, jadi kita tinggal mengganti X-nya dengan 0, Y-nya juga dengan 0, maka diperoleh apa? Diperoleh 0 ditambah 4 kali 0 kurang dari sama dengan 8. Nah, ini kan hasilnya 0 kurang dari sama dengan 8. Kita akan mendapatkan apa? Sebuah pernyataan yang bernilai benar apa salah? 0 kurang dari sama dengan 8. Benar ya? Nah, bernilai benar. Apa akibatnya? Akibatnya adalah DHP memuat titik uji. Nah, itu materi yang disampaikan di video sebelumnya. Memuat titik uji atau memuat 0,0. Jadi kalau pernyataannya benar, maka DHP-nya memuat titik uji. Gitu ya. Sehingga kita sepakat bahwa dalam pengarsiran
kita arsir yang bukan di HP. Sekali lagi, kita arsir yang bukan di HP. Karena di HP-nya memuat 0,0, berarti di HP-nya ada di bawah garis, maka yang kita arsir adalah yang di atas garis, yang bukan di HP. Oke, arsir yang di atas, semua bagian yang di atas harus terkena arsir. Oke, itu gambar persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua. Yang kedua adalah X lebih dari sama dengan 1, kemudian kurang dari sama dengan 5. Nah, ini bisa kalian pecah satu-satu, silakan, karena garis batasnya di sini ada 2 ya. Untuk X sama dengan 1 dengan X sama dengan 5. Nah, ini garis batasnya. Uniknya adalah kita tidak perlu menggambarnya dengan perhitungan seperti tadi. Jadi kalau dalam koordinat kartesius, kita tinggal mencari X ya sama dengan 1. Oke, kita akan cari X sama dengan 1. Saya gambarkan dulu. Saya selesaikan dulu X sama dengan 1 kurang lebih di sini. Nah, jadi kalau X sama dengan 1 di sini, maka kita cukup buatkan sebuah garis yang tentunya vertikal ya, yang tegak melalui X sama dengan 1 tadi, begitu ya. Nah, ini tinggal kita garis, maka inilah yang disebut dengan garis X sama dengan 1, gitu ya. Sehingga kalau kita menggambar X sama dengan 5 dengan cara yang sama, diperolehlah. Nah, ini ya, tinggal kita buatkan X sama dengan 5, garisnya melalui X sama dengan 5 tadi, secara vertikal. Nah, inilah gambar X sama dengan 5. Jadi gambar garis batas yang kedua sudah kita bisa gambarkan dengan mudah. Nah, ini termasuk bentuk khusus ya, jadi tanpa perhitungan ya, karena ini adalah persamaan konstan. Kemudian untuk di HP-nya pun tidak perlu melakukan pengujian, saya kira ya. Jelas bahwa nilai X yang dimaksudkan di persamaan ini adalah nilai X yang lebih dari sama dengan 1 kurang dari sama dengan 5, berarti terletak di antara kedua garis tersebut gitu ya. Nah, jadi bisa dikatakan di HP cukup ditulis antara garis X sama dengan 1 dan X sama dengan 5. Berarti di HP-nya, sekali lagi di HP-nya ada di antara itu. Yang kita arsir yang bukan di HP, berarti yang di luar garis X sama dengan 1 dengan X sama dengan 5. Berarti kita arsir yang di luar, berarti ini ya. Nah, kita arsir semua bagian, jangan sampai ada yang terlewatkan. Nah, ini juga kanan kiri kita arsir. Nah, itu ya. Yang kedua sudah kita gambarkan. Yang ketiga, yang terakhir. Persamaannya adalah Y lebih dari sama dengan 0. Y lebih dari sama dengan 0. Kalau kita buatkan garis batasnya, ini adalah Y sama dengan 0. Kan begitu ya. Jadi persamaan garis batasnya adalah Y sama dengan 0. Dan ini pun merupakan persamaan khusus, yaitu persamaan dari sumbu apa? Sumbu X. Sumbu X sudah kita gambarkan, tidak perlu dibuat ulang. Terus di HP-nya bagaimana? Di HP-nya juga tidak perlu kita uji di titik di luar garis, gitu ya. Nah, ini untuk yang bentuk khusus seperti ini, Y lebih dari sama dengan 0, maka di HP-nya berada di atas ya, sumbu X. Nah, di sini karena garis batasnya adalah sumbu X, pertanyaannya di atas apa di bawah sumbu X? Jika Y lebih dari sama dengan 0, maka di HP-nya di atas. Berarti yang diarsir adalah yang bukan di HP.
berarti yang di bawah sumbu X. Berarti yang terkena arsiran adalah yang ini, yang di bawah sumbu X. Ya, itu ya. Oke. Jadi, mana daerah himpunan penyelesaiannya, begitu ya? Karena ketiga persamaan sudah kita gambarkan, mana daerah himpunan penyelesaiannya? Tentunya yang bersih. Nah, dalam hal ini berbentuk trapesium. Trapesium. Saya akan warnai. Nah, ini trapesium ini. Nah, ya, inilah DHP-nya. Saya berikan label DHP. Oke. Itu kira-kira. Jadi akan lebih mudah kita melihat DHP dari gambar atau daerah yang bersih dibandingkan yang diarsir keempat-empatnya atau ketiga-tiganya dalam hal ini ya. Begitu. Oke, itu cara menggambar DHP dari sistem. Semakin banyak persamaannya, semakin banyak prosesnya. Jadi hati-hati dalam perhitungan. Yang berikutnya, nah, soal tentang bagaimana menentukan sistem pertidaksamaan dari gambar DHP yang diketahui. Ini kebalikannya. Banyak pertidaksamaan, sekali lagi, banyak pertidaksamaan dalam sistem itu bergantung daripada garis batas yang membatasi DHP-nya. Nah, DHP di sini kan yang diarsir ya. Ada berapa garis batas yang membatasi DHP? Ada 3. Yang pertama, saya pakai yang garis itu. Ya, saya sebut dengan garis batas pertama. Yang kedua adalah yang ini. Nah, dan yang ketiga adalah yang sumbu Y. Ya, jadi ada 3 garis batas yang membatasi DHP. Otomatis dalam sistem itu cukup ada 3 pertidaksamaan saja. Nah, cara mencari bagaimana? Jadi langkah pertama, oke, kita sudah labeli ya. Yang pertama kita akan cari persamaan dari garis batas 1. Jadi perhatikan garis batas 1. Langkah pertama kalian harus cari persamaan garis batasnya. Jadi carilah persamaan garis batasnya. Kalau masih ingat ya, di video sebelumnya cukup dicari dengan ini ya, dia melalui 0,8 dan berapa nih? 4,0. Nah, kali silang aja ya, 8 kita kalikan dengan X berarti 8X, 4 nih kita kalikan dengan Y berarti 4Y ya, ditambah 4Y sama dengan kalikan kedua bilangannya 8 kali 4. Nah, ini cara mencari persamaan garis dari garis seperti digambar, sehingga diperoleh apa? Ini bagi 4 langsung boleh ya. Diperoleh persamaan 2X ditambah Y, kita bagi 4 langsung di sini, sama dengan 8. Ya. Ini kita bagi 4. Kedua ruasnya ya. Nah, dari persamaan garis batas ini, langkah berikutnya adalah tinggal menentukan tanda. Ya. Siapa tanda persamaan yang mengganti sama dengan di persamaan ini? Caranya bagaimana? Tinggal menguji titik di luar garis juga. Ya. Perhatikan titik yang kita ambil bebas. Ya. Kita ambil titik 0,0 karena dia di luar garis ya. Oke, dan dalam perhitungan juga akan memudahkan dari segi perhitungan ya. 0,0 yang kita uji ini, kita bisa tahu bahwa 0,0 ini termuat atau tidak termuat dalam DHP. 0,0 terlihat dia tidak termuat dalam DHP sistem. Tapi, perhatikan DHP dari pertidaksamaan yang pertama. DHP-nya ada di bawah garis
1. Ya, DHP-nya ada di bawah garis. 0,0 itu ada di bawah garis. Sehingga 0,0 ini sebenarnya adalah termuat, ya. Sekali lagi, termuat dalam DHP 1, bukan DHP sistem. Kalau DHP sistem dia tidak termuat memang, tapi kalau kita bicara DHP 1 karena kita mencari pertidaksamaan yang pertama, maka dia termuat dalam DHP 1. Sama-sama berada di bawah garis. Hati-hati sekali. Kita uji ke persamaan yang kita dapatkan tadi. Diperoleh 2 kali 0 tambah 0. Nah, ini saya ganti langsung nanti sama dengannya ya. Kita buatkan titik-titik dulu. Ini 0,8. Informasi bahwa 0,0 itu termuat dalam DHP 1 itu mengakibatkan pernyataan setelah diuji harus bernilai benar. Sehingga pertidaksamaannya yang tepat adalah apa? 0 kurang dari sama dengan 8. Isi sama dengan karena garisnya garis hubung, bukan putus-putus. Maka diperoleh pertidaksamaan tinggal mengganti sama dengan dalam persamaan ini ya, 2x plus y. Nah, tinggal diganti dengan apa? Kurang dari sama dengan sesuai dengan tanda yang kita dapatkan. Ya. 8. Nah, ini selesai. Untuk pertidaksamaan yang pertama, kita lakukan dengan cara yang sama untuk pertidaksamaan yang kedua. Pertidaksamaan yang kedua itu yang saya gambarkan atau saya warnai dengan hijau ya. Ya. Dengan cara yang sama, kita cari langsung persamaannya dulu. Kali silang saja ya. Nah, ini x-nya kita kalikan dengan 4. 4x ya ditambahkan dengan 6y gitu ya. Sama dengan 4 kali 6. Sama-sama bagi 2 baru bisa ya. Sama-sama bagi 2 berapa nih? 2x ditambah sebentar. 2x ditambah 3y sama dengan dibagi 2, 4 kali 6, 24 bagi 2, 12 ya. Jadi diperoleh persamaan garis 2x plus 3y sama dengan 12. Detailnya silakan dikerjakan sendiri ya. Kemudian kita tinggal mencari tanda persamaan dengan cara yang sama dengan yang tadi, yaitu menguji titik berapa. 0,0 juga boleh dipakai karena di luar garis 2 aman ya. Dan 0,0 ini termuat atau tidak termuat? Dilihat dari gambar, DHP dari 2 itu ya, DHP dari 2 atau 2P dari pertidaksamaan 2 itu berada di atas garis. Sedangkan 0,0 berada di bawah garis. Maka 0,0 yang kita ambil ini sebenarnya dia tidak termuat. Termuat dalam DHP 2. DHP pertidaksamaan yang kedua. Apa yang terjadi? Kita tinggal substitusi x-nya 0 dan y 0. 2 kali 0 ditambah 3 kali 0. Titik-titik ya. Kita pakainya 12. Ini 0,12 kita bandingkan ya. Dan harus bernilai apa? Salah. Kenapa bernilai salah? Karena 0,0 yang kita ambil tadi itu adalah titik yang tidak termuat. Sehingga akibatnya pernyataan yang kita dapatkan haruslah bernilai salah. Nah, itu hati-hati ya. Jadi di sini pertidaksamaan yang tepat tandanya adalah apa? Lebih dari atau sama dengan 0 lebih dari atau sama dengan 12 itu adalah pernyataan yang salah. Sehingga diperolehlah apa? Pertidaksamaan 2x plus 3y lebih dari sama dengan 12. Yang kedua sudah selesai. Dan yang ketiga, saya kira yang ketiga tidak perlu banyak perhitungan. Kenapa begitu? Karena di sini persamaannya adalah sumbu y. Ya. Persamaan sumbu y sendiri adalah x sama dengan 0. Karena DHP ada di mana sumbu y? Di kanan ya.
di kanan sumbu Y, maka tanda pertidaksamaan yang tepat adalah apa? X lebih dari sama dengan 0. Kalau dia di kiri, maka tanda yang tepat adalah kurang dari sama dengan. Selesai. Jadi sistem pertidaksamaannya diperoleh 2x ya. Sistem dari 2x plus y kurang dari sama dengan 8, 2x plus 3y lebih dari sama dengan 12, dan terakhir x lebih dari sama dengan 0. Selesai. Ya. Sekian materi sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Kita lanjutkan lagi dengan materi lain pada video-video berikutnya. Sampai jumpa.